Oke, selamat pagi Pak Sultan dan teman-teman semua. Pada hari ini saya Ivan Andreas dengan NIM 11181810037 akan mempresentasikan sebuah topik bisnis dengan judul memulai bisnis di usia muda. Oke, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bisnis itu? Untuk poin yang pertama, secara historis, kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris yang artinya bisnis. Dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Untuk poin yang kedua yaitu dalam konteks sederhana. Bisnis ialah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Lalu untuk poin yang ketiga, dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang selanjutnya, karakter bisnis. Jadi karakter bisnis apa saja yang harus kita miliki dalam berbisnis? Untuk yang pertama, dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi, lembaga maupun institusi, ataupun yang berkaitan juga dengan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mencari keuntungan, laba atau profit. Yang ketiga, kegiatan usaha yang menentukan suatu harga yang sesuai. Yang keempat, terdapat kemungkinan mengalami kerugian dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya di sini ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis di sini dibedakan menjadi 4, yaitu firm utility, place utility, possessive utility, dan time utility. Untuk firm utility sendiri ini yaitu fungsi bisnis yang dilihat dari segi produksinya. Jadi fungsi firm utility ini membuat bisnis bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya seperti perusahaan tekstil yang menghasilkan bahan kain untuk dibuat pakaian. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu place utility. Jadi fungsi bisnis ini untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi ke lokasi konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Misalnya bisnis furniture yang menyalurkan bangku-bangku buatannya ke sekolah-sekolah di pedesaan. Lalu untuk fungsi yang ketiga yaitu possessive utility, atau yang biasa disebut sebagai fungsi penjualan dengan mengubah kepemilikan. Lalu untuk fungsi yang keempat yaitu time utility. Jadi fungsi time utility ini sebelum dijual, usaha dalam bisnis tidak langsung dipasarkan. Jadi harus ada pertimbangan terlebih dahulu dari segi waktu. Misalnya, kapan barang atau jasa ini akan lebih bermanfaat dan menguntungkan. Kalau misalnya waktu pemasaran dirasa kurang tepat, lebih baik barang tersebut disimpan terlebih dahulu. Jadi misalnya seperti penjualan jas hujan akan lebih menguntungkan di musim hujan. Next, yang selanjutnya, jenis bisnis berdasarkan kegiatan. Jadi jenis bisnis di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada bisnis ekstraktif, industri, agraris, dan jasa. Untuk bisnis ekstraktif, bisnis yang berkaitan dengan pertambangan, yakni usaha yang melakukan aktivitas penggalian barang tambang yang ada di dalam perut bumi. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, emas, tembaga, dan lain-lain. Lalu jenis bisnis yang kedua adalah bisnis industri. Jadi bisnis jenis ini bergerak dalam bidang manufaktur, contohnya seperti industri kapal laut, pesawat, kertas, mebel, tekstil, dan lain-lain. Lalu bisnis yang ketiga yaitu bisnis agraris. Nah, bisnis agraris ini merupakan kegiatan usaha yang terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Lalu yang terakhir adalah bisnis jasa. Jadi bisnis jasa ini merupakan kegiatan usaha yang produknya bukan barang jadi, namun sebuah usaha. Misalnya seperti pendidikan, perbankan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah konsep dalam bisnis. Nah, untuk konsep dalam bisnis ini di sini dibedakan menjadi 4, yaitu untuk yang pertama
strategi inti atau yang disebut sebagai core strategi, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Lalu yang kedua adalah strategi resource atau yang disebut sebagai sumber daya strategis, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Lalu yang ketiga adalah customer interface atau yang disebut sebagai perantara pelanggan, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan dinamika hubungan dan struktur harga. Lalu untuk yang terakhir yaitu value network atau jaringan nilai, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Next. Nah, yang berikutnya yaitu langkah awal dalam berbisnis. Jadi langkah-langkah awal apa aja sih yang harus dilakukan sebelum berbisnis? Untuk yang pertama yaitu menentukan gagasan bisnis yang akan dikembangkan berdasarkan kemampuan, minat, atau bakat yang dimiliki. Yang kedua, membuat visi dan misi secara jelas dan gamblang. Yang ketiga, lakukan dan tekuni. Yang keempat, senantiasa terus belajar dan memperbaiki strategi manajemen. Yang kelima, hadapi, hayati, serta nikmati hambatan atau kegagalan. Oke, untuk yang selanjutnya, etika berbisnis. Untuk di sini etika berbisnis dibedakan menjadi 3, yaitu berprinsip otonomi, berprinsip kejujuran, dan memegang keadilan. Jadi, untuk yang berprinsip otonomi, seorang pelaku bisnis haruslah berprinsip otonomi. Jadi, maksudnya di sini dia bebas untuk menentukan jenis bisnis apa yang akan dijalankan sesuai visi dan kemampuannya. Lalu yang kedua adalah berprinsip kejujuran. Nah, prinsip lainnya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis adalah kejujuran. Nah, dalam sebuah usaha yang dijalankan dengan jujur pasti akan lancar. Jangan mencurangi saingan maupun konsumen dalam mendapatkan keuntungan. Lalu etika bisnis yang terakhir yaitu memegang keadilan. Nah, tujuan utama dalam menjalankan sebuah bisnis ini adalah mendapatkan keuntungan. Namun, dalam berjalannya suatu usaha, diperlukan keadilan baik ke konsumen maupun ke karyawan sendiri. Next. Oke, untuk yang selanjutnya, mengapa kita harus berbisnis? Untuk yang pertama yaitu memperoleh laba, yang kedua menyediakan kebutuhan masyarakat, yang ketiga mengurangi pengangguran, yang keempat meningkatkan perekonomian. Nah, keuntungan bisnis apa saja sih yang akan didapat? Nah, di sini ada 3 yaitu laba. Nah, dengan laba ini kita dapat menentukan berapa laba yang akan dikehendaki, keuntungan yang diterima, dan berapa yang akan dibayarkan kepada pihak lain atau pegawai maupun biaya sewa. Lalu yang kedua adalah impian personal. Nah, dengan keuntungan bisnis impian personal ini bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, lepas dari rutinitas kerja yang membosankan, karena mengikuti visi misi dan impian orang lain. Imbalan untuk menentukan visi misi dan impiannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini dengan memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal seperti permodalan, pengelolaan atau manajemen, pengawasan, dan manajer terhadap dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya kiat kesuksesan pembisnis. Di sini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pola pikir harus maju, yang kedua jangan mudah merasa puas dan selalu optimis, yang ketiga pandai melihat peluang, yang keempat berani mengambil resiko. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tertarik berbisnis. Jadi mulailah dengan mimpi yang kita miliki, karena dari bermimpi inilah ide bisnis yang luar biasa akan muncul dan akan menghasilkan suatu peluang usaha. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.